Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Sehat selalu dan tetap semangat. Bertemu lagi dengan saya Asma Laili, CGP Angkatan 9 dari Pekanbaru Riau. Nah, sebagai guru penggerak itu adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bertemu lagi kita di modul 1.4 budaya positif. Di sini saya akan memperkenalkan fasilitator saya yaitu Ibu Supriyani MPD yang selalu memotivasi dan menyemangati serta pintar luar biasa, dan pengajar praktik saya adalah Bu Hera Yulianita SPD MPD yang luar biasa hebatnya. Saya akan membahas tentang modul 1.4 A6 tentang demonstrasi kontekstual budaya positif. Nah, di sini saya akan membahas tentang restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan saya perkenalkan tentang program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah yang pertama proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana bila mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi, yaitu yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Maksudnya adalah ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang atau memperbaiki kerugian yang timbul atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan yang bersifat eksternal, yaitu untuk menebus kesalahan dan menghindar dari ketidaknyamanan, bukannya yang lebih bersifat internal, yaitu upaya perbaikan diri. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu, sehingga merasa lega karena seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi ini membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi seperti orang apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Yang ketiga adalah restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Nah, di sini maksudnya adalah bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Misalnya mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang guru sarankan. Mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya. Tetapi karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan atau diasingkan dari kelompok, mereka akan percaya kalau mereka menyakiti orang, maka mereka juga tersakiti. Namun mereka pikir itu impas. Seorang anak mukul temannya akan mengatakan, kamu boleh pukul aku, balik biar impas. Nah, memaksa melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ini maksudnya adalah kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, untuk proses ini guru bisa bertanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar, atau serasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu? Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan kamu? Bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Yang kelima adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi, demikian juga kebutuhan orang lain.
Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri ini, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Yang ketujuh adalah restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Maksudnya dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. 8. Restitusi menguatkan. Ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik, jawabnya tentu bisa, asalkan ia bisa belajar dari kesalahan itu. Apa maksud dari kalimat kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Lebih kuat di sini maksudnya bukan menekan perasaan kita dalam-dalam. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Nah, dalam restitusi ini, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan, kita tidak fokus pada kesalahan. Ibu hanya tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang ke-10, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini seringkali kita memisahkan anak-anak dari kelompoknya. Misalnya, jika seorang anak tidak kooperatif pada suatu kegiatan, nah, anak itu disuruh keluar dari kelompoknya, atau anak itu diminta duduk di belakang kelas atau di pojok kelas, disuruh keluar kelas, ke koridor, ke kantor guru, seringkali dibiarkan tanpa pengawasan. Kalau ada anak remaja nakal, orang tua menyuruh mereka pergi dari rumah. Padahal kalau mereka jauh dari orang tuanya, orang tua tidak akan bisa mengajari mereka dan mereka tidak belajar nilai-nilai kebajikan. Kalau mereka tidak belajar, bagaimana nasib generasi kita ke depan? Kalau kita menjauhkan remaja kita, maka mereka akan putus hubungan dengan kita. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Demikianlah keterangan saya tentang ciri-ciri restitusi ini. Selanjutnya, saya akan membahas tentang segitiga restitusi. Dalam restitusi ini ada segitiga restitusi namanya. Ini untuk memudahkan seorang anak melakukan restitusi. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini Bapak Ibu bisa melihat contoh-contoh kalimat yang merupakan dari segitiga restitusi. Selanjutnya, langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu pertama, menstabilkan identitas. Ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, itu kalimat yang kita ajukan. Kemudian, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, Ibu tidak tertarik dengan siapa yang salah. Ibu hanya tertarik pada solusi. Kamu berhak merasa berbuat seperti itu. Nah, itu dari menstabilkan identitas. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Caranya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Guru merubah stimulus respon menjadi proaktif. Nah, kalimat yang kita gunakan contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, kalau kita seperti ini kepada siswa, tentu siswa tidak akan merasa terbebani atau merasa dia disalahkan, tapi dia ikut akan mengikuti kata kita. Nah, kalau kita berpendapat sama dengan mereka, kita kan akan mencari solusinya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kalimat yang kita gunakan adalah apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kemudian, kamu mau jadi orang yang seperti apa nanti? Nah, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, kemudian kita tanyakan lagi, apakah kamu merasa nyaman dengan yang kamu lakukan? Nah, inilah langkah-langkah segitiga dari restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Jadi jangan pernah kita memarahkan anak, tapi kita harus
ikut ke dalam anak tersebut. Nah, kita jangan pernah mengeluarkan ego kita, tapi kita ikut larut terhadap anak tersebut untuk menemukan solusinya. Contoh kasus ini. Nah, kasus ini adalah seorang anak yang melakukan kesalahan, dia tidak mau berteman, bahkan membuli salah satu kawannya. Nah, ini dari cerita ini nanti saya ingin Bapak Ibu mengambil sisi positifnya, karena ini adalah cerita yang kami bahas bersama siswa, sehingga siswa itu menemukan solusi dan kenyamanan dari apa yang telah dibuatnya, kemudian mengakui kesalahannya. Nah, ini adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke. Nah, pada kasus yang kedua, ini ada seorang anak yang sering tidak datang ke sekolah, terlambat masuk sekolah, dan tidak buat pekerjaan rumah. Nah, bagaimana langkah-langkah dia harus tempuh agar menemukan solusinya? Nah, Bapak Ibu bisa saksikan skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Siapa namanya saya? Anis ya. Anis ini ganteng, pintar. Aku bisa lihat sisi positifnya karena anak ini merasa senang. Karena saya sebagai kepala sekolah, sebagai guru tidak memarahkan anak ini. Nah, ini ada skenario tentang seorang anak yang sering kita temui di sekolah, tidak membuat PR, kemudian terlambat masuk sekolah, tidak datang ke sekolah tanpa izin. Nah, jadi caranya kita menggunakan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, inilah tentang presentasi saya tentang modul 1.4A6. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Jadi jangan pernah kita memarahkan siswa kita, tapi bawalah mereka ke dalam kehidupan kita, ataupun kita ikut ke dalam kehidupan mereka sehingga bisa menemukan solusi dalam masalah yang mereka hadapi. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.